Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Winggaters. Apa kabar malam ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan dilindungi dari segala hal. Kembali lagi bersama saya di Lawana Wingate. Malam ini, siapkan dirimu untuk sebuah kisah yang akan membawamu ke sisi lain dari realitas, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Namun, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan, cerita yang akan saya sajikan ini hanyalah fiksi belaka, sebuah hiburan yang terinspirasi dari beragam kisah misteri. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah sebuah kebetulan. Tak perlu lama-lama lagi, ini dia ceritanya. Pernah nggak sih kalian dengar cerita kalau di Banyuwangi ada sebuah kuburan tua yang katanya angker banget? Orang-orang di sekitar situ percaya kalau kuburan ini bukan sekadar tempat peristirahatan terakhir, tapi juga jadi lokasi ritual pesugihan yang sudah berlangsung turun-temurun. Dari luar, kuburan itu terlihat biasa saja. Hanya ada beberapa batu nisan tua yang sudah berlumut, pagar bambu seadanya, dan pepohonan besar yang menaungi sekelilingnya. Tapi bagi warga sekitar, kuburan itu menyimpan sesuatu yang gak bisa dijelaskan. Dengenlah, katanya, malam-malam tertentu ada yang datang diam-dayom, bawa sesajen, ayam hitam, bahkan kadang tumbal manusia. Semua itu dilakukan demi satu hal yang selalu bikin orang gelap mata, kekayaan instan. Aku pertama kali dengar kisah kuburan itu waktu masih kecil, pas lagi nginep di rumah Simbah di desa pinggiran Banyuwangi. Malam itu, listrik mati, lampu minyak jadi satu-satunya penerangan. Di tengah remang-remang, Simbah mulai cerita. Katanya, kuburan itu sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Dulu, tempat itu bukan hanya kuburan biasa, tapi juga lokasi eksekusi orang-orang yang dianggap melawan. Penguasa, mayat-mayatnya ditanam seadanya, tanpa doa, tanpa kafan yang layak. Dari situlah, katanya, energi negatif mulai mengendap. Jadi makanan empuk buat makhluk-makhluk gaib. Warga desa sudah lama percaya kalau kuburan itu dijaga oleh sesosok makhluk besar, tinggi hitam, matanya merah menyala, sering disebut dengan sebutan Mbah Jagal. Mereka percaya siapapun yang datang ke sana dengan niat pesugihan akan ditanyai syaratnya, mau rela atau tidak menyerahkan sesuatu yang paling dicintai. Dan anehnya, banyak yang tetap berani meski tahu risikonya. Duit iku panggodok. Leh, kata Simbah sambil menatapku dalam. Aku masih kecil waktu itu, jadi nggak terlalu paham. Tapi nada suara Simbah jelas banget. Ada rasa takut yang nggak bisa dia sembunyikan. Kuburan itu letaknya agak jauh dari permukiman. Harus lewat jalan setapak di tengah sawah, lalu melewati kebun tebu yang lebat, baru sampai di gerbangnya. Gerbang pun sederhana, cuma gapura bata merah yang sudah rapuh dimakan usia. Tapi begitu kaki melangkah masuk, suasananya langsung berbeda. Udara jadi dingin, meski siang terik sekalipun. Burung-burung jarang mau terbang di atas area itu. Dan kalau kalian nekat lewat situ sendirian malam-malam, katanya sering terdengar suara gamelan Jawa mengalun pelan. Padahal jelas-jelas nggak ada orang main gamelan di sana. Aku ingat betul, waktu remaja aku pernah nekat ikut teman-teman main ke sekitar situ. Rasa penasaranku waktu itu lebih besar dari rasa takut. Kami berempat, bawa senter kecil, coba lewat jalan setapak. Awalnya biasa aja, tapi begitu masuk area kebun tebu, rasanya kayak ada yang ngawasin. Suara jangkrik yang tadinya ramai tiba-tiba hilang, berganti sunyi yang bikin merinding. Ojo rame-rame ngomong, ben ora ketok, bisik salah satu temanku yang asli orang situ. Artinya, jangan banyak bicara, biar nggak ketahuan. Aku merinding dengarnya. Sesampainya di depan kuburan, senter kami meredup sendiri. Entah karena baterai habis, atau ada yang ganggu, aku nggak tahu. Tapi yang jelas, pandangan kami terbatas. Hanya ada samar-samar bayangan pohon beringin besar yang menaungi area kuburan itu. Di bawah pohon itu, ada gundukan tanah lebih tinggi. Dari kuburan lain, ditandai batu nisan tua yang sudah hampir hancur. Warga percaya itulah pusat kekuatan, tempat makhluk penjaga tinggal. Kalau ada ritual pesugihan, pasti dilakukan di situ. Salah satu temanku yang sok berani coba masuk lebih deket. Dia taruh rokok di atas nisan, katanya buat salam tempel biar nggak diganggu. Tapi belum sempat rokok itu menyala, terdengar suara langkah berat dari arah belakang kami. Duk duk duk, suara langkah itu pelan,
tapi jelas semakin dekat. Kami langsung diam, senter mati total, hanya mengandalkan cahaya bulan yang redup. Rasanya napas pun gak berani keras-keras. Lalu terdengar suara berat, seperti orang tua tapi menjima soposing wanita kamriki. Siapa yang berani datang ke sini? Aku gak bisa jelasin dengan tepat gimana perasaan kami waktu itu. Kaki gemetar, keringat dingin mengucur, padahal udara makin dingin. Temanku yang tadi sok berani, langsung jatuhin rokok dan lari terbirit-birit. Kami semua ikut lari tanpa pikir panjang. Begitu sampai jalan besar, baru sadar kalau waktu udah hampir jam 2 malam. Sejak saat itu, aku janji gak bakal main-main lagi ke kuburan keramat itu. Tapi cerita warga tentang orang-orang yang masih nekat datang ke sana tetap berlanjut. Ada kisah seorang pedagang yang dulunya miskin, tiba-tiba jadi kaya raya setelah sering hilang malam Jumat. Orang-orang curiga dia pesugihan di kuburan itu. Benar saja, beberapa tahun kemudian, anak bungsunya meninggal mendadak tanpa sebab jelas. Warga percaya itu tumbal dari perjanjian yang dia buat. Dan semakin banyak cerita serupa yang bikin reputasi kuburan itu makin menakutkan. Malam-malam tertentu, warga yang rumahnya agak dekat sering dengar suara tangisan perempuan dari arah kuburan. Tangisannya lirih, panjang, seperti orang sedang menanggung sakit yang luar biasa. Kadang-kadang berubah jadi suara tertawa cekikikan. Kalau sudah begitu, warga memilih menutup pintu ropet-ropet dan baca doa masing-masing. Karena katanya, kalau sampai menanggapi atau ikut keluar, bisa ikut terbawa arwah penasaran itu. Ada pula cerita tentang seorang pemuda iseng yang coba uji nyali dengan tidur semalam di kuburan keramat itu. Orang-orang sudah larang, tapi dia ngotot, katanya hanya mitos. Besok paginya, pemuda itu ditemukan pingsan, tubuhnya penuh luka cakaran, dan sejak saat itu pikirannya gak waras lagi. Mulutnya hanya komat kamit, ngomong bahasa Jawa halus yang gak dimengerti orang lain, seperti sedang bercakap dengan sesuatu yang gak kelihatan. Sampai sekarang, nasibnya masih begitu. Yang paling bikin merinding adalah kabar kalau kuburan itu bukan hanya jadi tempat pesugihan, tapi juga pintu penghubung ke dunia lain. Warga tua sering bilang, ada lorong gaib di bawah nisan tua itu. Konon, kalau ada yang cukup berani duduk diam di sana saat tengah malam, akan melihat pintu hitam terbuka. Dari pintu itu keluar makhluk-makhluk aneh. Manusia tanpa kepala, wanita, berambut panjang menutupi wajah, bahkan hewan-hewan berwujud besar, dengan mata menyala. Mereka datang hanya untuk menagih janji dari orang-orang yang pernah bertransaksi. Itulah sebabnya, meski kuburan itu tidak dijaga pagar atau portal, hampir semua warga enggan mendekat. Orang tua selalu melarang anak Kenania main ke arah sana. Bahkan kalau ada orang luar desa yang tanya arah ke kuburan itu, biasanya warga pura-pura nggak tahu, atau memberi jalan memutar supaya orang itu nggak nemu lokasi persisnya. Semua dilakukan demi menjaga agar makhluk di dalam sana tidak semakin sering terganggu. Aku masih ingat jelas, setiap kali cerita ini muncul, suasana selalu berubah. Orang-orang dewasa mendadak serius, nada bicara jadi pelan, seolah takut didengar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dan sampai sekarang, meski aku sudah dewasa, setiap kali melewati jalan yang menuju kuburan itu, bulu kudukku selalu berdiri. Rasanya seperti ada tatapan tajam dari balik pepohonan, mengikuti setiap langkah. Kuburan keramat di Banyuwangi itu bukan hanya sekadar cerita rakyat. Ia sudah jadi bagian dari identitas horor masyarakat sekitar. Entah benar atau tidak ada orang yang benar-benar kaya karena pesugihan di sana. Tapi satu hal yang pasti, setiap cerita yang beredar selalu berakhir dengan penderitaan. Dan itulah kenapa, meski rasa penasaran kadang muncul, aku selalu ingat kata Simbah, nek kowe ora kuat, ojo main-main karo perkara gaib. Iso-iso uripmu, duyu sing dadi tumbale. Kalau kamu gak kuat, jangan main-main dengan hal gaib. Bisa-bisa hidupmu sendiri yang jadi tumbalnya. Warga sekitar sudah sering ngingetin, jangan pernah mendekat ke kuburan itu kalau malam Jumat Kliwon. Larangan itu bukan sekadar omongan kosong, tapi sudah jadi aturan tak tertulis yang dipegang turun-temurun. Kalau ada orang luar desa yang nekat, warga biasanya akan menegur dengan wajah serius. Seakan mereka lebih takut kalau orang asing mengganggu penghuni kuburan daripada sekadar melanggar adat. Katanya, kuburan itu dijaga makhluk gaib yang haus tumbal. Siapapun yang berani mendekat tanpa izin, apalagi dengan niat main-main, biasanya akan hilang tanpa jejak. Entah benar atau cuma cerita orang kampung,
Tapi hampir semua orang di desa itu percaya, dan tak ada yang berani membuktikan sendiri. Sejak kecil, aku sudah terbiasa mendengar larangan itu. Setiap malam Jumat Kliwon, suasana desa selalu berubah. Biasanya anak-anak masih suka main petak umpet, atau sekadar nongkrong di pos ronda sampai larut. Tapi kalau sudah masuk malam keramat itu, semua orang memilih cepat pulang. Lampu-lampu rumah dinyalakan lebih terang dari biasanya. Pintu dan jendela ditutup rapat. Bahkan ada yang menaruh bawang merah atau garam di depan pintu rumah. Katanya, itu cara sederhana untuk menolak bala, biar makhluk halus yang berkeliaran malam itu tidak masuk ke rumah. Aku ingat betul, pernah suatu kali aku bertanya ke Simbah, kenapa malam Jumat Kliwon begitu ditakuti? Simbah menjelaskan dengan wajah serius. Katanya malam itu adalah waktu di mana dunia gaib dan dunia manusia bersinggungan sangat tipis. Banyak makhluk halus berkeliaran, mencari mangsa atau sekadar menunjukkan eksistensinya. Kuburan, keramat yang sudah penuh energi negatif sejak dulu, katanya jadi pusat berkumpulnya mereka. Ojo nganti kowe kesasar mlebu kanale, yen tekan wektu kuwi, wong-wong sing mati durung slamet bakal metu golek kancane, ucap Simbah lirih. Aku merinding mendengarnya. Larangan itu begitu kuat, sampai-sampai kalau ada orang yang sengaja mendekati kuburan, warga akan menegurnya keras. Pernah ada cerita tentang seorang pemuda dari kota yang datang untuk penelitian. Dia mengaku tertarik dengan mitos pesugihan di Banyuwangi dan ingin membuktikan apakah cerita itu nyata atau hanya bualan. Malam Jumat Kliwon, dia membawa kamera dan alat perekam suara, ditemani satu orang temannya. Warga sudah melarang sejak sore, tapi dia tetap ngotot. Katanya, ini demi penelitian, demi kebenaran ilmiah. Malam itu, pemuda itu benar-benar pergi ke kuburan dari jauh. Beberapa warga diam-diam memperhatikan karena penasaran apa yang akan terjadi. Sekitar pukul 11 malam, suara anjing desa mulai melolong panjang bersahut-sahutan. Angin bertiup kencang, dan langit yang tadinya cerah mendadak gelap tertutup awan. Salah satu warga yang melihat mengatakan, lampu kamera mereka tiba-tiba mati, padahal baru saja dinyalakan. Suara gamelan lirih terdengar samar dari dalam kuburan, membuat bulu kuduk berdiri. Tak lama kemudian, terdengar jeritan keras memecah keheningan. Warga yang mengintip langsung panik. Sebagian lari ke rumah masing-masing, sebagian lain mencoba mendekat. Saat mereka sampai, hanya satu orang yang ditemukan. Itu pun sudah pingsan di dekat pintu masuk kuburan. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, mulutnya menggumam tak jelas dalam bahasa Jawa halus. Kulo nyuwun pangapunten, kulo nyuwun pangapunten. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Temannya yang satunya tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Sejak kejadian itu, warga semakin yakin bahwa larangan mendekat bukan main-main. Selain cerita itu, ada juga kisah tentang seorang bapak yang iseng pulang larut dari ladang pada malam Jumat Kliwon. Dia melewati jalan dekat kuburan karena ingin jalan. Awalnya biasa saja, tapi tiba-tiba suasana berubah. Jalan setapak terasa panjang tak berujung. Pohon-pohon di sekelilingnya terlihat makin rapat, dan suara jangkrik hilang, berganti dengan suara tangisan perempuan. Bapak itu mengaku sempat melihat seorang wanita berambut panjang duduk di atas batu nisan. Kepalanya tertunduk, bahunya berguncang seolah sedang menangis. Saat bapak itu mencoba mengucap salam, wanita itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat, matanya bolong hitam, dan darah menetes dari matanya. Bapak itu langsung jatuh pingsan, dan baru ditemukan warga lain pagi harinya, tergeletak di tepi jalan dengan mulut berbau tanah. Cerita-cerita semacam itu terus diwariskan dari generasi ke generasi. Buat orang luar, mungkin terdengar seperti dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak. Tapi bagi warga desa, ini soal keselamatan. Mereka percaya aturan itu harus ditaati agar tidak mengundang mara bahaya. Bahkan ada mitos, kalau ada yang sengaja melanggar larangan dan selamat, biasanya dalam hitungan hari akan ada musibah menimpa keluarganya. Seakan makhluk di kuburan itu tidak pernah mau melepaskan orang yang sudah berani datang tanpa izin. Larangan itu juga diperkuat dengan banyak tanda-tanda aneh yang sering muncul menjelang malam Jumat Kliwon. Misalnya, bau harum bunga melati yang tiba-tiba tercium dari arah kuburan, padahal tidak ada yang menanam melati di sekitar situ. Atau suara gamelan Jawa yang samar-samar terdengar
meski jelas tidak ada yang sedang hajatan. Kadang juga muncul bau anyir darah, membuat orang yang lewat jadi mual dan merinding. Semua itu dianggap sebagai pertanda bahwa makhluk-makhluk gaib sedang bersiap menerima tamu. Aku sendiri pernah mengalami kejadian aneh saat tanpa sengaja melintas dekat kuburan itu di malam keramat. Waktu itu aku pulang agak larut setelah main ke rumah teman. Motor yang kupakai tiba-tiba mogok tepat di tikungan yang mengarah ke jalan kuburan. Padahal sebelumnya baik-baik saja. Aku coba menyalakan berulang kali, tapi mesin tetap mati. Saat itu, bulu kuduku berdiri, karena dari arah kuburan terdengar suara bisikan samar, seperti orang memanggil namaku. Aku langsung dorong motor menjauh sejauh mungkin. Baru akhirnya mesin bisa hidup lagi. Sejak saat itu, aku bersumpah tidak akan pernah lagi nekat lewat jalan itu kalau sudah malam. Orang-orang tua di desa sering berkata, "Yen arep selamat, aja wani-wani nglanggar omongan wong sepuh. Kalau mau selamat, jangan berani-berani melanggar perkataan orang tua." Nasihat itu terdengar sederhana, tapi di baliknya tersimpan makna yang dalam. Mereka percaya leluhur sudah tahu mana yang baik dan mana yang berbahaya. Larangan mendekat ke kuburan keramat malam Jumat Kliwon bukan untuk membatasi, tapi untuk melindungi. Beberapa kali aku bertanya-tanya, kenapa masih ada orang yang nekat datang meski tahu risikonya? Jawabannya selalu sama, karena godaan kekayaan terlalu besar. Ada orang yang rela kehilangan keluarga, bahkan dirinya sendiri, hanya demi hidup bergelimang harta. Itulah sebabnya kuburan itu masih terus jadi tempat pesugihan sampai sekarang. Warga sudah lelah mengingatkan, tapi tetap saja ada yang datang diam-diam, membawa sesajen, berharap bisa membuat perjanjian yang paling menyeramkan. Menurut cerita, orang-orang yang sudah pernah melakukan perjanjian di kuburan itu biasanya akan kembali lagi setiap malam Jumat Kliwon. Bukan untuk berdoa, tapi untuk memperbarui janji mereka. Kalau tidak, makhluk gaib penjaga akan menagih dengan cara yang lebih kejam. Warga sering melihat sosok orang asing keluar masuk kuburan di malam itu, tapi mereka tidak pernah menegur, hanya mengintip dari jauh. Karena siapa yang berani mengganggu perjanjian orang dengan iblis? Semua larangan, semua aturan itu akhirnya membuat suasana desa setiap malam Jumat Kliwon selalu terasa mencekam. Tak ada suara anak-anak bermain, tak ada orang nongkrong di pos ronda, hanya ada suara hewan malam yang terdengar lirih, dan sesekali lowongan anjing yang membuat suasana makin menyeramkan. Kuburan keramat itu tetap berdiri kokoh, seperti menunggu siapa lagi yang akan datang dengan hati penuh ambisi dan rasa tamak. Dan warga, meski diliputi rasa penasaran, lebih memilih menjaga jarak, karena mereka tahu, sekali melanggar larangan, hidup tak akan pernah sama lagi. Suatu malam yang sunyinya lebih pekat dari biasanya, datanglah seorang pria dari luar kota. Tidak ada yang tahu pasti siapa dia, tapi kabar cepat menyebar di desa kecil itu. Katanya, dia seorang pengusaha yang sedang jatuh bangkrut. Usaha yang dulu lancar tiba-tiba hancur karena utang menumpuk, rekan bisnis meninggalkan, dan rumah tangganya berantakan. Orang-orang yang melihatnya pertama kali bilang wajahnya pucat, matanya cekung, dan cara bicaranya terburu-buru, seperti orang yang sedang dikejar waktu. Pria itu datang tidak sendirian. Ia mengendarai mobil hitam tua yang berhenti di ujung jalan dekat sawah, agak jauh dari pemukiman. Dari situ ia turun sambil membawa beberapa benda. Seekor ayam hitam yang kakinya terikat, sebungkus kemenyan, dan selembar kain kafan putih yang mesih. Barang-barang itu cukup untuk membuat warga yang mengintip dari jauh saling pandang dengan wajah khawatir. Benda-benda itu adalah perlengkapan utama untuk melakukan ritual pesugihan. Meski rasa penasaran besar, tidak ada seorang pun warga yang berani mendekat. Mereka hanya mengintip dari kejauhan, sebagian sembunyi di balik pohon tebu, sebagian lagi dari pematang sawah. Mereka tahu, malam itu bukan malam biasa. Angin berhembus pelan, tapi membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Bulan sabit menggantung rendah, cahayanya samar-samar seperti ditutup kabut. Suasana sunyi, hanya sesekali dipecah oleh suara ayam hitam itu yang berkokok lirih, seakan tahu dirinya akan jadi korban. Pria itu melangkah pelan menuju kuburan keramat. Kain kafan di tangannya ia bentangkan di atas tanah, tepat di depan nisan tua yang sudah berlumut. Ia kemudian duduk bersila,
menaruh ayam hitam di depannya, lalu menyalakan kemenyan. Bau asap pekat perlahan memenuhi udara, menusuk hidung, membuat kepala warga yang mengintip ikut pening. Tidak ada yang berani bersuara. Mereka hanya bisa saling berbisik lirih. Wes diwiwiti. Ritual iku wes diwiwiti. Sudah dimulai, ritual itu sudah dimulai. Saat kemenyan terbakar, pria itu mengeluarkan sesuatu dari tasnya, sebotol kecil berisi darah segar. Entah darah siapa, warga tidak tahu. Dia menuangkannya di atas nisan tua, membiarkan cairan merah itu meresap ke tanah. Seketika udara di sekitar kuburan berubah semakin dingin. Suara jangkrik berhenti. Hanya ada bunyi kembang api kecil dari bara kemenyan yang menyala. Pria itu mulai bergumam dengan suara lirih, membaca mantra-mantra yang tidak dimengerti. Kata-katanya bercampur antara bahasa Jawa halus dan bahasa asing yang terdengar tua. Warga yang mendengar dari jauh merasa bulu kuduknya berdiri. Seorang nenek yang ikut mengintip menutup mulutnya lalu berbisik, "Astagfirullah, dheweke wis wani ngundang sing ana ing kono. Astagfirullah, dia sudah berani memanggil yang ada di sana." Perlahan, ayam hitam itu mulai gelisah, berkokok keras, berusaha melepaskan diri, tapi pria itu menahannya kuat-kuat, lalu mengeluarkan pisau kecil dari balik bajunya. Tenggen tebas, leher ayam itu terpotong, darahnya mengucur deras ke atas kain kafan yang terbentang. Suara ayam yang melengking terakhir kali terdengar memecah kesunyian, lalu hilang digantikan oleh suara angin kencang yang tiba-tiba datang dari arah timur. Warga yang melihat mulai gemetar. Ada yang sudah tidak kuat lalu lari pulang, tapi sabajian tetap bertahan, penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Dari arah nisan tua, tiba-tiba terdengar suara lirih, seperti erangan panjang. Suara itu semakin lama semakin jelas, lalu berubah menjadi suara berat yang menggema di udara. "Apa kowe wis siap?" Suara itu terdengar dalam bahasa Jawa kasar, penuh wibawa dan ancaman. Pria itu mendongak, matanya tajam, wajahnya penuh keringat. Dengan suara bergetar tapi tegas ia menjawab, "Aku siap, aku pengen sugih. Opo wae tak korbanke. Aku siap, aku ingin kaya. Apapun akan aku korbankan." Kata-katanya membuat warga yang mengintip menutup mulut dengan tangan, takut kalau jawaban itu akan membawa malapetaka besar. Tanah di sekitar nisan bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Bau amis darah bercampur dengan bau kemenyan semakin kuat, membuat udara sesak. Dari balik bayangan pohon beringin, samar-samar terlihat sosok tinggi besar dengan mata merah menyala. Wujudnya hitam legam, kepalanya hampir menyentuh cabang pohon. Sosok itu berdiri tepat di samping pria tersebut. Meski tidak semua orang bisa melihatnya dengan jelas, hanya mereka yang punya mata batin atau sedang apes, katanya, yang bisa melihat penampakan penuh. Pria itu tetap duduk bersila, tangannya bergetar tapi ia tidak mundur. Sosok hitam itu mengulurkan tangan panjang, kukunya runcing seperti belati. Dari mulutnya keluar suara berat, "Sing Chow Tresnani, iku sing bakal dadi tumbal. Yang kau cintai, itulah yang akan jadi tumbal." Mendengar itu, wajah pria itu sempat berubah pucat. Ia menunduk, terdiam beberapa detik. Tapi entah karena putus asa atau sudah terlalu terjebak dalam ambisinya, ia akhirnya mengangguk pelan. "Ora popo, kabeh tak rilek nih. Tidak apa-apa, semuanya aku relakan." Saat itulah angin kencang bertiup lebih kuat, dedaunan berjatuhan, dan suara tangisan perempuan terdengar dari berbagai arah. Warga yang melihat dari jauh sudah tidak kuat lagi, sebagian berlari pulang. Sebagian lagi jatuh terduduk di tanah dengan badan gemetar. Merekat, pria itu baru saja menyegel perjanjian terlarang dengan makhluk gaib penghuni kuburan keramat. Setelah itu, ayam yang sudah mati diletakkan di atas nisan kain kafon yang berlumuran darah dilipat, lalu dikubur di tanah. Kemenyan terus menyala sampai habis, sementara pria itu masih duduk dengan mata terpejam. Wajahnya terlihat aneh, campuran antara ketakutan dan kepuasan. Beberapa saat kemudian, sosok hitam itu perlahan menghilang, tapi hawa dingin tetap menyelimuti area kuburan. Sekitar 1 jam kemudian, pria itu bangkit. Langkahnya gontai, tapi wajahnya tampak lega, seakan baru saja terbebas dari beban berat. Dia berjalan kembali ke mobilnya tanpa menoleh ke belakang,
meninggalkan sisi ritual yang membuat warga tidak berani mendekat. Bahkan setelah dia pergi, tidak ada satupun warga yang berani mendekati nisan itu sampai beberapa hari kemudian. Mereka takut masih ada sisa energi gaib yang tertinggal. Keesokan paginya, kabar tentang kedatangan pria asing itu sudah menyebar ke seluruh desa. Orang-orang berkumpul di warung kopi, membicarakan apa yang mereka lihat atau dengar. Ada yang mengatakan pria itu akan segera kaya raya, ada juga yang yakin bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Seorang bapak tua hanya menggeleng pelan sambil berkata, "Sugih saendelok we, nanging rega nyawa, kaya hanya sebentar, tapi harganya nyawa." Sejak malam itu, warga semakin yakin bahwa kuburan keramat benar-benar jadi tempat pesugihan. Mereka tidak berani mengusik, hanya bisa menunggu waktu membuktikan apakah pria itu benar-benar akan mendapatkan apa yang dia minta. Dan dalam hati kecil mereka, ada rasa ngeri bercampur penasaran. Siapa sebenarnya pria itu? Dan apa yang rela ia korbankan demi kekayaan instan? Di tengah gelapnya malam, pria itu duduk bersila dengan tubuh gemetar. Mulutnya komet-kamit membaca mantra-mantra yang terdengar asing. Kadang seperti bahasa Jawa kuno, kadang seperti bahasa yang tak bisa dimengerti sama sekali. Tangannya menggenggam mangkuk kecil berisi darah ayam hitam yang baru saja disembelih. Lalu dengan perlahan, ia menyiramkannya ke atas nisan tua yang sudah berlumut. Cairan merah pekat itu meresap ke tanah, membuat warna tanah di sekitar kuburan semakin gelap, seperti menghisap setiap tetes darah itu dengan rakus. Bau amis darah bercampur dengan bau kemenyan yang semakin pekat, membuat udara terasa sesak dan menusuk hidung. Saat darah itu menyentuh nisan, angin yang tadinya hanya berhembus pelan, tiba-tiba berubah menjadi kencang. Daun-daun kering berjatuhan. Ranting-ranting bergesekan menghasilkan suara seram yang memecah kesunyian. Beberapa warga yang mengintip dari kejauhan spontan merunduk. Sebagian berpegangan satu sama lain karena hawa dingin mendadak menyelimuti tubuh mereka. Ada yang bahkan sudah tidak kuat menahan rasa takut, menutup wajahnya dengan tangan sambil terus berdoa dalam hati. Tak lama kemudian, terdengar suara samar, seperti tangisan perempuan. Suaranya lirih, panjang, dan penuh kesedihan. Semakin lama, tangisan itu terdengar semakin dekat, seolah datang dari berbagai arah sekaligus. Warga yang mendengar merasa bulu kuduknya berdiri, karena mereka tahu itu bukan suara manusia biasa. Tangisan itu terdengar jelas, meski tidak ada seorang pun wanita di sekitar sana. Pria itu seolah tidak terganggu. Ia terus membaca mantranya dengan suara semakin keras. Tubuhnya sedikit bergoyang ke depan dan belakang. Dari kejauhan, warga melihat bayangan hitam besar mulai muncul di dekat nisan. Wujudnya tinggi, jauh lebih besar dari manusia. Hitam pekat seperti asap yang menggumpal, tapi dengan sepasang mata merah menyala yang menatap tajam ke arah pria itu. Warga yang bisa melihatnya dengan jelas langsung menunduk, tidak berani menatap. Terlalu lama, astagfirullah. Iku dudu menungso, astagfirullah. Itu bukan manusia, bisik salah seorang warga tua dengan suara bergetar. Bayangan hitam itu berdiri tegak di samping nisan. Tubuhnya bergoyang seakan mengikuti tiupan angin. Sesekali ia mengeluarkan suara rendah, seperti geraman binatang buas, tapi bercampur dengan gema manusia. Suaranya membuat tanah bergetar pelan, seakan seluruh bumi ikut merasakan getarannya. Pria itu menoleh sedikit, matanya membelalak melihat sosok itu. Tapi bukannya lari, ia malah menunduk dalam-dalam, seolah sedang memberi penghormatan. Warga yang mengintip mulai panik. Beberapa mencoba menarik temannya agar segera pergi, tapi sebagian lagi terlanjur tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Mereka seperti terpaku, tidak bisa berpaling dari pemandangan menyeramkan itu. Mata mereka menatap ngeri saat sosok hitam itu mengulurkan tangan panjangnya ke arah pria itu. Tangan itu besar, hitam, dengan kuku panjang runcing yang berkilat merah, seolah terbuat dari besi panas. Pria itu bergetar, tapi tetap duduk bersila. Dari mulutnya keluar suara serak, hampir tak terdengar. Aku siap. Opo we tak jaluk tak bayar. Tak bayar nganggo opo we. Aku siap. Apapun yang aku minta, akan kubayar. Kubayar dengan apapun. Kata-kata itu membuat suasana semakin mencekam, seakan udara malam tiba-tiba tertutup rapat. Sulit bernapas. Tangisan perempuan yang tadi terdengar lirih,
kini berubah menjadi teriakan panjang. Suara itu menggema dari arah pohon beringin besar, membuat dedaunan bergoyang keras. Seakan ada puluhan suara bersahutan, menangis, menjerit, dan tertawa cekikikan dalam waktu bersamaan. Warga yang mendengar langsung menutup telinga. Beberapa jatuh berlutut sambil menangis ketakutan. Sosok hitam itu kemudian bergerak mendekat, berdiri tepat di belakang pria tersebut. Dari mulutnya keluar suara berat, "Kau kudu gelem. Sing paling kau tresnani, iku sing dadi tumbal. Kau harus rela. Yang paling kau cintai, itu yang akan jadi tumbal." Suara itu bergema seperti ribuan orang berbicara serentak, membuat tanah di sekitar nisan bergetar lebih kuat. Pria itu sempat terdiam, wajahnya pucat, keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Ia menutup mata, seakan ada pergulatan batin yang besar dalam dirinya. Tapi kemudian, dengan suara bergetar, ia menjawab, "Aku gelem, ora popo, kabeh tak rilek nih, aku rela. Tidak apa-apa, semuanya akan aku lepaskan." Begitu kata-kata itu keluar, angin kencang bertiup semakin keras, hampir membuat pohon-pohon di sekitar kuburan tumbang. Bau amis darah semakin menyengat, bercampur dengan bau anyir seperti bangkai yang membusuk. Suara tawa cekikikan terdengar dari segala arah, bersahut-sahutan dengan tangisan pilu. Udara di sekitar kuburan mendadak berwarna kelabu, kabut tipis muncul entah dari mana, menutupi pandangan warga yang mengintip. Mereka yang masih berani mengintip melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Dari tanah di sekitar nisan mengkuil tenggen-tenggen pucat seperti milik mayat, meraih keluar dari dalam tanah. Jari-jarinya kurus, kukunya panjang, sebagian terlihat sudah membusuk. Tangan-tangan itu bergerak meraba-raba, seakan mencari sesuatu untuk digenggam. Pria itu tetap duduk, meski tubuhnya sudah bergetar hebat. Ia mencoba bertahan, meski wajahnya menunjukkan rasa takut luar biasa. Sosok hitam itu mengangkat tangannya, lalu dengan gerakan cepat menancapkan kukunya ke tanah. Saat itu juga terdengar jeritan panjang, seperti jeritan ribuan orang sekaligus. Tangan-tangan mayat yang muncul dari tanah semakin banyak, sebagian bahkan berhasil meraih kaki pria itu. Ia terpekik, tubuhnya terguncang, tapi ia tidak melawan. Seolah-olah ia sudah tahu ini adalah bagian dari perjanjian yang harus ia jalani. Warga yang melihat tidak tahan lagi. Banyak yang lari terbirit-birit, meninggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Tapi ada beberapa orang yang masih berdiri, terpaku, tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Mereka menyaksikan bagaimana pria itu perlahan ditarik oleh tangan-tangan itu, meski hanya sebatas kaki. Wajahnya memucat, matanya terbelalak, tapi mulutnya tetap menggumam mantra. Tiba-tiba, ayam hitam yang sudah mati di atas nisan bergerak sendiri. Kepalanya yang sudah terpenggal bergoyang, darah segar kembali keluar, seakan baru saja disembelih. Tubuh ayam itu bergetar hebat, lalu jatuh dari nisan. Dari dalam tubuh ayam itu keluar sesuatu yang hitam pekat, mirip asap, lalu bergabung dengan sosok besar yang berdiri di sana. Ukurannya semakin besar, matanya semakin merah menyala, membuat aura mengerikan semakin kuat. "Wektun wis tekan, waktunya sudah tiba." Suara sosok itu bergema lagi. Kali ini terdengar lebih jelas, membuat telinga warga yang masih bertahan terasa berdengung. Pria itu akhirnya tidak sanggup menahan tubuhnya. Ia jatuh tersungkur ke tanah, wajahnya mengenai kain kafan yang sudah berlumuran darah. Ia menangis, suaranya pecah, "Aku nyuwun sugih, aku ora peduli tumbal. Aku wis ora nduwe opo-opo maneh. Aku mohon kaya, aku tidak peduli tumbal. Aku sudah tidak punya opo-opo lagi." Saat kata-kata itu keluar, tanah di sekitar kuburan berguncang keras seperti gempa kecil. Pohon beringin tua mengeluarkan suara retakan, seakan batangnya dipelintir dari dalam. Dari akar pohon itu keluar cairan, merah gelap seperti darah, mengalir pelan ke tanah. Warga yang melihat dari jauh langsung menutup mata. Beberapa berteriak histeris. Mereka tahu ritual itu sudah mencapai puncaknya. Sosok hitam itu kemudian merunduk, mendekat ke telinga pria itu. Tidak ada yang tahu persis apa yang dibisikkan. Tapi setelah itu pria tersebut langsung pingsan. Tubuhnya terjatuh lemas tanpa gerakan. Sosok hitam itu berdiri tegak, menatap ke arah warga yang mengintip, meski jaraknya cukup jauh. Beberapa orang merasa mata merah itu benar-benar menatap mereka satu persatu. Mereka lari turburit-berit, tidak peduli lagi dengan apapun.
Saat semua hening, hanya tersisa kain kafan yang sudah kotor oleh darah, ayam mati, dan nisan tua yang retak di beberapa bagian. Bau amis masih menusuk, kemenyan sudah habis terbakar, menyisakan bara kecil. Pria itu akhirnya bangun beberapa menit kemudian, wajahnya kosong, matanya seperti tidak fokus. Ia berdiri goyah, berjalan menuju mobilnya, lalu pergi meninggalkan kuburan. Malam itu menjadi salah satu malam yang paling menakutkan bagi warga. Mereka yang menyaksikan tidak berani cerita terbuka, hanya berbisik pelan kepada orang-orang terdekat. Mereka tahu apa yang mereka lihat bukan sesuatu yang seharusnya ditonton. Dan sejak malam itu, nama pria asing itu menjadi bahan perbincangan. Siapa sebenarnya dia, dan apa yang rela ia korbankan demi harta? Pria itu masih duduk bersila di hadapan nisan tua, wajahnya pucat pasi dengan keringat mengucur deras di pelipis. Bibirnya terus bergerak. Komat Kamit membaca permintaan yang sama berulang-ulang, seakan ia sedang banner-banner mengajukan daftar pesanan kepada sesuatu yang tak terlihat. Suaranya serak, tapi penuh ambisi. Aku nyuwun sugih. Usaha lancar, omah gede, mobil mewah, kabeh sing tak kepengin kudu kelakon. Aku minta kaya, usaha lancar, rumah besar, mobil mewah, semua yang kuinginkan harus terwujud. Closing parenthesis. Suara itu bergema di udara malam yang semakin pekat. Angin berhenti bertiup, seperti seluruh alam ikut menahan napas mendengar permintaan yang berani tersebut. Aroma darah ayam hitam yang telah disiram ke nisan masih menusuk hidung, bercampur dengan bau kemenyan yang sudah hampir habis terbakar. Dari kayuhan, warga yang masih nekat mengintip bisa merasakan hawa panas bercampur dingin yang menusuk tulang. Ada yang menutup mulutnya ropet-ropet karena takut teriak. Ada pula yang menunduk sambil menggenggam tasbih, berdoa agar roh jahat itu tidak menoleh kepada mereka. Tiba-tiba, tanah di sekitar nisan bergetar. Awalnya pelan, seperti getaran langkah kaki besar dari dalam bumi, lalu semakin kuat hingga kerikil-kerikil kecil berloncatan. Nisan tua itu pun berderak, mengeluarkan suara retakan yang menyeramkan. Dari dalam tanah terdengar suara berat, dalam, dan bergema, seperti keluar dari perut bumi. Apa kowe siap? Nairoksing paling kau tresnani. Apa kau siap menyerahkan yang paling kau cintai? Pria itu mendadak terdiam. Bibirnya yang semula lancar mengucapkan mantra berhenti. Bergerak, matanya membelalak, menatap nisan dengan wajah yang penuh kebingungan. Ia tahu betul apa arti kalimat itu. Semua orang yang pernah mendengar kisah pesugihan tahu, syarat utama bukan sekadar darah hewan atau sesaji, tapi tumbal yang paling berharga. Dan kali ini, sosok di hadapannya menegaskan dengan suara yang tak bisa ditawar. Tubuh pria itu gemetar. Hebat. Tangannya yang berlumuran darah ayam menggenggam kain kafan kotor, seolah mencari pegangan. Dadanya naik turun dengan napas tersengal. Sesaat terlihat raut wajah penuh penyesalan, seperti seseorang yang sadar sudah melangkah terlalu jauh. Namun di balik ketakutannya, ada bara ambisi yang lebih besar. Ia menunduk dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. Aku siap. Kaba sing tak tresnani, tak rilek nih. Aku siap. Semua yang aku cintai akan aku lepaskan, ucapnya dengan suara bergetar. Kata-kata itu seperti mengunci nasibnya sendiri, mengikat jiwanya dalam perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Begitu ia selesai bicara, bumi seakan merespons. Getaran tanah semakin kuat, bahkan sampai membuat beberapa warga yang mengintip terjatuh. Suara aneh bergema dari segala arah. Suara tangisan, jeritan, dan tawa cekikikan yang terdengar bertumpuk-tumpuk. Dari balik akar pohon beringin, cairan hitam kental merembes keluar. Baunya anyir seperti darah basi yang sudah berhari-hari membusak. Kabut tipis muncul dari tanah. Semakin lama semakin pekat, hingga menutup sebagian pandangan malam itu. Sosok hitam besar, dengan mata merah yang sejak tadi berdiri di samping nisan, kini mendekat perlahan. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Suaranya berat, bergema. Wiswayahe, uripmu saiki wis dadi dueku. Sudah waktunya. Hidupmu sekarang menjadi milikku. Pria itu mendongak, wajahnya pucat, tapi mulutnya justru melengkungkan senyum tipis. Matanya kosong, seperti bukan lagi dirinya sendiri. Ia membuka mulut libar-libar, seakan hendak menjawab, tapi yang keluar hanya suara serak tanpa arti. Tubuhnya mendadak kaku,
lalu jatuh tersungkur ke tanah. Seketika, ia pingsan, tidak sadarkan diri. Wajahnya menempel di tanah basah bercampur darah ayam dan kemenyan yang meleleh. Beberapa warga yang melihat adegan itu langsung saling tarik, berusaha kabur dari tempat tersebut. Wes, ayo melayu, ojo nganti kino pandang. Sudah, ayo lari, jangan sampai kena tatapannya, teriak seorang pria paruh baya dengan suara terbata. Mereka tahu jika terlalu lama berada di sana, bukan tidak mungkin roh jahat itu akan menuntut nyawa mereka juga. Namun ada 1-2 orang yang terlanjur membeku. Matanya terpaku pada tubuh pria asing itu. Mereka melihat, meski pingsan, dada pria itu tetap naik turun. Tapi anehnya ada bayangan hitam yang perlahan masuk ke dalam tubuhnya. Bayangan itu seperti asap pekat yang menyusup lewat hidung dan mulutnya, membuat wajahnya tampak berubah sesaat. Seolah ada 2 wajah yang tumpang tindih di sana. Setelah beberapa saat, tanah berhenti bergetar, kabut perlahan menghilang. Suara-suara menyeramkan mereda, dan sosok tinggi besar bermata merah itu lenyap, seolah ditelan bumi. Yang tersisa hanyalah pria asing yang tergeletak pingsan di samping nisan tua. Kain kafan berlumuran darah, serta ayam hitam yang sudah tak berbentuk lagi, hening, menyelimuti kuburan keramat itu. Hanya suara jangkrik yang terdengar, kembali mengisi malam setelah keheningan mencekam. Para warga satu persatu pergi dengan langkah terburu, wajah pucat, dan tubuh gemetar. Mereka membawa pulang ketakutan yang akan menghantui sepanjang hidup. Tidak ada seorang pun yang berani menyentuh pria asing itu. Mereka tahu, pria itu sudah bukan manusia biasa lagi. Ia telah membuat perjanjian dengan sesuatu yang tidak boleh disebutkan. Beberapa jam kemudian, sebelum fajar menyingsing, pria itu tiba-tiba terbangun. Napasnya tersengal, matanya melotot lebar. Ia bangkit dengan cepat, berdiri terhuyung-huyung, lalu berjalan meninggalkan kuburan dengan langkah pasti, seolah tidak terjadi apa-apa. Dari kejauhan, seorang warga yang masih diam-diam mengintip sempat mendengar gumamnya, lirih tapi jelas, "Wis rampung. Saiki giliran donya sing nuruti aku. Sudah selesai. Sekarang giliran dunia menuruti aku." Keesokan harinya, desa itu gempar. Orang-orang membicarakan kejadian semalam. Ada yang percaya, ada yang menyangkal, tapi mereka yang melihat dengan mata kepala sendiri tidak akan pernah lupa. Mereka bercerita dengan suara berbisik, seakan takut jika menyebut terlalu keras, sosok itu akan kembali menampakkan diri. Sementara itu, pria asing itu benar-benar menghilang dari desa. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi setelah ritual mengerikan itu. Namun, beberapa minggu kemudian, kabar mengejutkan muncul. Warga mendengar bahwa pria tersebut tiba-tiba hidup mewah di kota. Usahanya yang sebelumnya bangkrut mendadak kembali jaya, bahkan lebih besar daripada sebelumnya. Ia membeli rumah megah, mobil-mobil mewah berjejer di garasi, dan mengenakan pakaian serba mahal. Namun, di balik kekayaan mendadaknya, ada kabar-kabar aneh yang mengikuti. Ada yang bilang istrinya tiba-tiba jatuh sakit parah tanpa sebab jelas. Ada pula yang bercerita anaknya sering menjerit tengah malam, mengatakan melihat bayangan hitam besar berdiri di pojok kamarnya. Bahkan, beberapa pekerjanya di perusahaan mengaku sering mendengar suara tangisan perempuan di ruangan kosong. Warga desa yang dulu menjadi saksi hanya bisa saling pandang ketika kabar itu sampai di telinga mereka. Mereka tahu, itu bukan kebetulan. Semua itu adalah harga dari perjanjian yang ia buat di kuburan keramat. Mereka tahu cepat atau lambat, tumbal yang paling ia cintai akan benar-benar diambil. Malam itu, di rumah megahnya, pria asing itu duduk sendirian di ruang tamu. Lampu kristal berkilauan, perabotan mewah berjejer, tapi wajahnya tetap tegang. Ia menatap gelisah ke arah jendela besar yang menghadap halaman. Angin bertiup pelan, tapi ia merasa ada sesuatu yang berdiri di luar sana, memperhatikannya. Tiba-tiba terdengar suara lirih, suara yang sangat ia kenal. "Kowe janji, saiki wektu nyilih sing paling kowe tresnani. Kau sudah berjanji, sekarang waktunya menyerahkan yang paling kau cintai." Suara itu bergema di seluruh ruangan, membuat kaca jendela bergetar. Pria itu menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar jelas, langsung menusuk kepalanya. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar, tapi ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya tahu, saat itu perjanjian yang dibuatnya di kuburan keramat mulai menagih bayarannya. Keesokan harinya,
Hidup pria itu benar-benar berubah drastis. Orang-orang yang mengenalnya dulu hanya sebagai seorang pengusaha kecil yang nyaris bangkrut, tiba-tiba dikejutkan dengan kabar mengejutkan. Perusahaannya yang sempat ditutup kembali. Buka dengan megah, toko-tokonya dipenuhi pembeli, dan uang mengalir deras dari berbagai arah. Di rumah barunya yang berdiri megah dengan pagar tinggi dan pilar marmer, ia menampilkan wajah puas. Mobil-mobil mewah terparkir di garasi, lengkap dengan sopir pribadi yang selalu siap menjemput. Tetangga di kompleks barunya berbisik-bisik setiap kali melihatnya lewat. Ada yang kagum, ada pula yang iri. Namun tidak sedikit yang merasa ada sesuatu yang janggal. Cepet banget sugih, wong iku. Umum belah. Terlalu cepat kayaknya orang itu. Nggak wajar sama sekali, bisik seorang tetangga pada istrinya. Mereka tidak tahu dari mana sumber kekayaannya, tapi dalam hati kecil mereka ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Hari-hari berlalu, pria itu semakin larut dalam kesuksesannya. Ia berpakaian serba mahal, mengadakan pesta besar dan menggandong relasi bisnis untuk merayakan kebangkitannya. Semua orang yang hadir hanya bisa mengganggenguk, menganggapnya sebagai contoh orang yang beruntung. Namun, ada satu hal yang tidak mereka sadari. Senyum pria itu selalu tampak dipaksakan. Ada kegelisahan yang tersembunyi di balik matanya. Kegelisahan yang hanya ia sendiri yang tahu. 3 bulan setelah kejadian di kuburan keramat itu, kebahagiaan yang ia bangun mulai retak. Istrinya tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya demam biasa, lalu semakin parah. Dokter yang dipanggil tidak menemukan penyakit apapun. Semua hasil pemeriksaan normal. Namun, tubuh istrinya semakin lemah dari hari ke hari. Setiap malam ia berteriak, ketakutan, mengatakan ada bayangan hitam berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan mata merah menyala. Pria itu berusaha menenangkan, tapi dalam hatinya ia tahu benar apa yang terjadi. Ia mencoba menyangkal, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi. Tapi teriakan istrinya tiap malam semakin menegaskan bahwa ada sesuatu yang menuntut janji. Hingga pada suatu malam, tepat pukul 3 dini hari, istrinya berhenti bernapas. Wajahnya membeku dengan ekspresi ketakutan. Matanya masih terbuka lebar, seakan melihat sesuatu yang mengerikan. Sesaat sebelum nyawanya melayang, kematian istrinya membuat pria itu terguncang. Ia berdiri di samping ranjang, tubuhnya gemetar, keringat bercucuran meski udara malam sangat dingin. Ia mencoba memeluk jasad istrinya, tapi tubuh itu sudah kaku dan dingin. Tangisannya pecah, namun dalam tangisan itu terselip rasa bersalah yang mendalam. Gusti, aku iki dosa apa? Tuhan, dosa apa aku ini? Teriaknya lirih. Meski dalam hati ia sadar, ini bukan tentang dosa biasa. Ini adalah harga dari perjanjian yang pernah ia ucapkan. Namun malapetaka tidak berhenti di situ. 5 minggu setelah kematian istrinya, anak sematawayangnya mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Anak itu sering terbangun tengah malam, menangis histeris, sambil menunjuk sudut kamar. Bapak, ana wong ireng nang kono, merai peta abang. Delok aku terus ayah. Ada orang hitam di sana. Matanya merah, menatap aku terus. Pria itu panik, berusaha menenangkan anaknya dengan pelukan, tapi setiap kali ia menoleh ke arah sudut kamar, ia hanya melihat gelap, tidak ada apa-apa. Setidaknya bagi matanya. Namun dalam hati, ia tahu, anak kecil itu sedang melihat sesuatu yang lebih nyata daripada dirinya. Ketakutan itu semakin menjadi ketika suatu malam, anaknya tiba-tiba menghilang dari ranjang. Ia mencari ke seluruh rumah, memanggil-manggil dengan suara panik, hingga akhirnya ia menemukannya di halaman belakang, berdiri mematung di bawah pohon mangga. Mata anaknya kosong, wajahnya pucat, dan di kakinya ada bekas jejak lumpur, seperti habis berjalan jauh. Sot ea, dikati, anak itu berbisik pelan. Aku dijak dolanan karo wong ireng, Pak. Aku diajak main oleh orang hitam, ayah. Malam itu, pria itu benar-benar tidak tidur. Ia duduk di samping ranjang anaknya, berjaga dengan mata yang terus awas, berharap tidak terjadi apa-apa lagi. Namun, menjelang subuh, tubuh anak itu mendadak kejang-kejang. Ia berteriak memanggil namanya, mencoba menolong, tapi semua sia. Beberapa menit kemudian, anak itu meninggal dengan wajah pucat dan mata terbuka lebar. Sama seperti ibunya, tangisan pria itu menggema di seluruh rumah megahnya. Tetangga berdatangan, mencoba menenangkan, tapi tidak ada satupun yang benar-benar bisa menghapus rasa bersalahnya. Ia tahu,
Tumbal kedua telah diambil hari-hari setelahnya menjadi neraka bagi pria itu. Ia kehilangan semangat. Wajahnya semakin tirus, rambutnya memutih lebih cepat dari usianya. Meski hartanya melimpah, rumah megah itu terasa kosong. Namun, penderitaannya belum selesai. Satu persatu anggota keluarganya yang lain mulai mengalami kejadian aneh. Adiknya yang sering berkunjung tiba-tiba kecelakaan, meninggal seketika. Ibunya jatuh sakit mendadak, meninggal dalam hitungan hari. Bahkan, seorang keponakannya ditemukan meninggal misterius setelah bermimpi didatangi sosok tinggi hitam. Desas pun menyebar dengan cepat. Semua orang yakin itu adalah balasan dari pesugihan yang ia lakukan di kuburan keramat. Warga mulai menjauh. Teman-temannya di dunia bisnis pun perlahan menyingkir. Tidak ada yang berani terlalu dekat dengannya. Orang-orang percaya siapapun yang bersentuhan dengan pria itu bisa ikut tertimpa bala. Pria itu kini benar-benar sendirian. Setiap malam ia mendengar suara-suara aneh memenuhi rumah. Ada suara ketukan di pintu, padahal tidak ada orang. Ada cekikikan perempuan di lorong gelap. Ada pula suara tangisan anak kecil yang seolah berasal dari balik dinding. Bahkan, kaca jendela rumahnya pernah retak sendiri tanpa sebab. Seperti dipukul sesuatu dari dalam. Pada suatu malam, ia duduk sendirian di ruang tamu. Lampu gantung berayun perlahan tanpa angin. Bayangan di dinding bergerak tidak wajar, dan udara terasa sangat dingin. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, menangis lirih. Aku ora kuat. Aku nyesel. Kabeh iki kudu rampung. Aku tidak kuat. Aku menyesal. Semua ini harus berakhir. Namun, tidak ada jalan kembali. Ia sudah terikat dalam perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Tiba-tiba, suara berat yang pernah ia dengar di kuburan kembali terdengar, bergema di seluruh ruangan. Kowe wis janji, lan janji kudu ditindakake. Sing paling kowe tresnani, with tak jupuk siji-siji. Kau sudah berjanji, dan janji harus ditepati. Yang paling kau cintai. Sudah kuambil satu persatu. Suara itu membuat tubuhnya membeku. Ia merasa seolah ada tangan besar yang mencengkeram bahunya dari belakang. Ketakutan yang tak terlukiskan merasuki hatinya. Ia berlari ke kamar, menutup pintu rapat-rapat, lalu bersembunyi di balik selimut seperti anak kecil. Namun ia tahu, tidak ada tempat aman lagi baginya. Malam itu, ia tidak tidur sama sekali, hanya menunggu dengan tubuh gemetar hingga matahari terbit. Pagi hari, kabar duka kembali menyebar. Sepupu yang tinggal di kota lain ditemukan meninggal mendadak, dengan wajah pucat dan mata terbuka. Orang semakin yakin bahwa kutukan pesugihan itu nyata. Mereka berbisik dengan nada ngeri, kabeh keluargan mati siji-siji, mengwektu sing bakal netepke kapan giliran dewe. Semua keluarganya mati satu persatu. Hanya waktu yang akan menentukan kapan gilirannya sendiri. Pria itu kini tidak lagi dianggap sebagai orang kaya yang patut ditiru, melainkan sebagai sosok yang dikutuk. Kekayaannya tidak membuatnya bahagia, justru menjadi penjara yang menjeratnya semakin dalam. Setiap sudut rumahnya seperti dipenuhi bayangan. Setiap langkahnya diikuti rasa takut, dan setiap malam ia dihantui mimpi buruk yang sama, melihat sosok hitam besar dengan mata merah menatapnya sambil tersenyum sinis. Hari-hari berlalu. Don't say to. Hal semakin jelas. Perjanjian itu tidak hanya menuntut keluarganya sebagai tumbal, tapi juga jiwanya sendiri. Cepat atau lambat, ia tahu waktunya akan tiba. Sampai sekarang, kuburan keramat di Banyuwangi itu masih ada. Warga setempat tetap menghindarinya, terutama saat malam Jumat Kliwon. Mereka percaya, malam itu adalah waktu paling rawan, saat arwah dan makhluk halus berkeliaran lebih dekat dengan dunia manusia. Kalau ada orang yang nekat mendekat, konon mereka bisa melihat sesajen yang masih basah, bunga 7 rupa yang baru saja ditaburkan, atau bahkan isi sisa darah ayam dan kambing yang dipakai untuk ritual. Tidak jarang juga terdengar suara tangisan perempuan di sela-sela sunyi malam. Suara itu begitu memilukan, seolah-olah ada seseorang yang terus menanggung penderitaan abadi. Orang-orang percaya itu adalah suara arwah tumbal, atau mungkin suara dari mereka yang pernah terjebak dalam perjanjian gelap setelah kehilangan seluruh keluarganya. Pria yang dulu penuh percaya diri itu kini hanyalah bayangan dari dirinya sendiri. Tubuhnya kurus kering, wajahnya cekung, matanya merah karena kurang tidur. Semua kekayaan yang dulu membuatnya bangga kini tidak lagi berarti apa-apa. Rumah megahnya yang dulu ramai kini sunyi.
Tak ada lagi tawa anak, tak ada lagi suara istrinya. Hanya sepi yang menusuk. Bahkan para pembantu satu persatu memilih berhenti karena tidak tahan mendengar suara-suara aneh yang muncul setiap malam. Ada yang bilang mereka melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di teras sambil menangis. Ada juga yang mengaku mendengar suara anak kecil berlari-lari di lorong. Padahal rumah itu kosong. Pria itu berkali-kali mencoba mencari pertolongan. Ia mendatangi kiai, dukun, bahkan paranormal terkenal. Setiap kali ia menceritakan apa yang dialami, mereka hanya menggeleng atau terdiam lama. Ada yang langsung menolak. Ada juga yang berkata lirih, "Iki wis ora aiso dibaleke, wis mlebu perjanjian, kudu ditindakake, tekan entek. Ini sudah tidak bisa dikembalikan. Sudah masuk perjanjian, harus dijalani sampai habis." Kata-kata itu membuat pria itu semakin putus asa. Ia mulai jarang keluar rumah, hanya mengurung diri, menunggu sesuatu yang ia tahu pasti akan datang. Hingga suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di langit, ia merasakan hawa yang sangat berbeda. Angin bertiup kencang, jendela bergetar, dan lampu di ruang tamu berkedip-kedip, padahal listrik sedang normal. Ia duduk di kursi goyang, menggenggam tasbih yang entah kenapa tak juga menenangkan hatinya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki berat di lorong rumah. Ia berdiri, tubuhnya gemetar, matanya mencari sumber suara. Dari ujung lorong, muncul sosok tinggi besar, seluruh tubuhnya hitam legam, matanya merah menyala seperti bara api. Itu berjalan perlahan mendekat, dan setiap langkahnya membuat lantai bergetar. Pria itu terjatuh, merangkak mundur sambil menangis. "Ampuni aku, ojo njupuk aku. Aku nyesel, ampuni aku. Jangan ambil aku. Aku menyesal." Suaranya pecah, penuh ketakutan. Tapi sosok itu hanya tersenyum sinis, memperlihatkan deretan gigi hitam panjang yang menakutkan. Suara berat bergema di seluruh ruangan, janji wis kadung diucap. "Nyawa kowe saiki dadi bayaran terakhir." Janji sudah terlanjur diucapkan. Nyawamu sekarang jadi bayaran terakhir. Tiba-tiba, udara di sekitarnya berubah sangat dingin. Napasnya terlihat seperti uap. Lampu-lampu padam menyisakan kegelapan pekat. Dari kegelapan itu, suara tangisan istrinya terdengar, bercampur dengan tawa anaknya. Pria itu menutup telinganya, berteriak sekencang-kencangnya. Tapi suara-suara itu makin keras, makin menusuk ke dalam kepalanya. Ia merasa seperti ditarik dari segala arah. Tubuhnya terhempas ke lantai, dan tiba-tiba ia merasakan sesuatu mencekik lehernya. Nafasnya tersendat, matanya melotot, dan dalam hitungan detik tubuhnya lemas. Keesokan paginya, warga menemukan rumah itu terbuka. Mereka masuk dengan ragu-ragu dan terkejut melihat pria itu tergeletak di ruang tamu. Wajahnya pucat, matanya membelalak, mulutnya terbuka seperti sedang berteriak. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tapi jelas sekali ia mati dalam ketakutan luar biasa. Anehnya, di samping tubuhnya ditemukan bekas tanah basah yang membentuk jejak kaki besar menuju pintu belakang. Kabar kematian pria itu menyebar cepat. Tidak ada yang berani menyentuh jasadnya terlalu lama. Bahkan saat dimandikan untuk keperluan pemakaman, beberapa orang yang membantu mengaku mendengar bisikan aneh di telinga mereka. "Iki durung rampung, isi ana sing bakal tak jupuk. Ini belum selesai, masih ada yang akan kuambil." Kalimat itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Sejak saat itu, rumah megah pria itu dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani menempati, bahkan hanya untuk sekadar lewat pun, orang-orang memilih jalan memutar. Warga percaya, arwahnya tidak pernah benar-benar tenang. Malam-malam tertentu, ada yang mengaku melihat bayangan pria itu duduk di kursi goyang, menatap kosong ke arah pintu. Ada juga yang mendengar suara tangis laki-laki dari dalam rumah. Padahal rumah itu terkunci rapat, dan mengenai kuburan keramat tempat perjanjian itu dibuat, kisahnya semakin menyeramkan. Orang-orang bilang, di malam tertentu, jika kalian berani datang, kalian bisa melihat bayangan sosok pria itu duduk bersimpuh di hadapan makam. Terus Biru Langgulang berkata, aku nyesel. Suaranya parau, seperti berasal dari alam lain. Tidak ada yang berani mendekat terlalu lama, karena konon siapapun yang melihat sosok itu bisa ikut terbawa dalam lingkaran kutukan pesugihan.
Warga setempat kini menjadikan tempat itu sebagai wilayah pantangan. Mereka menegur siapapun yang terlihat mendekat, apalagi jika terlihat membawa sesajen. Bahkan, anak-anak kecil di desa itu selalu diingatkan agar tidak bermain di sekitar sana. Ojo nyedak kuburan keramat iku le. Iku panggonan sing ora kanggo manungsa biasa. Jangan dekat-dekat kuburan keramat itu. Nak, itu tempat yang bukan untuk manusia biasa. Nasihat itu selalu diulang-ulang, menjadi semacam peringatan Turen Temuran agar kejadian serupa tidak terulang. Meski begitu, tetap saja ada orang-orang nekat yang datang dengan niat sama seperti pria itu dulu, menginginkan kekayaan instan tanpa peduli konsekuensinya. Dari mereka memang terlihat berhasil mendaduk kaya, usahanya lancar, hidupnya penuh kemewahan, namun warga yang lebih tua hanya bisa menggeleng melihatnya. Mereka tahu, semua itu hanya sementara. Pada harga yang harus dibayar akan selalu lebih besar daripada yang didapat. Kuburan keramat itu kini bukan hanya sekadar makam tua, tapi sudah menjadi simbol kutukan. Sebuah pengingat bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan jalan singkat, apalagi melibatkan perjanjian dengan makhluk gaib, pasti ada bayaran yang tidak bisa dihindari. Dan suara tangisan perempuan yang masih sering terdengar di malam sunyi adalah saksi bisu dari semua itu. Seakan-akan terus mengingatkan, jangan pernah bermain-main dengan sesuatu yang tidak kalian mengerti. Karena sekali masuk, tidak ada jalan. Kembali cerita itu berakhir tragis, meninggalkan luka bagi banyak orang. Pria itu mendapatkan kekayaan yang ia idamkan, tapi kehilangan semua yang ia cintai, bahkan dirinya sendiri. Dan hingga kini, kisah itu masih diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi legenda menyeramkan di Banyuwangi. Bukan hanya sekadar cerita horor, tapi juga peringatan keras. Kekayaan instan selalu menuntut harga yang sangat mahal, dan bila suatu malam kalian berjalan melewati desa itu, lalu mendengar suara tangisan lirih dari arah kuburan keramat, jangan pernah mencoba mencari tahu, karena bisa jadi itu adalah panggilan, sebuah undangan halus untuk masuk ke dalam lingkaran yang sama, yang tidak pernah membawa siapapun menuju kebahagiaan. Dan begitulah Winggetters, kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Wingkid. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Winggetters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.